Halo teman-teman, kembali lagi kita di masuk kelas. Jadi di sini kami akan bahas tentang bank dan lembaga keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan. Jadi di materi-materi sebelumnya sebetulnya dua lembaga ini sudah sering saya sebut karena tugasnya. Jadi tugas dari dua lembaga ini masing-masing memiliki tugas yang memang intinya adalah membantu bank di mana dalam melaksanakan sistem manajemen keuangan. Baik itu dalam pemberian fasilitas kepada masyarakat maupun melaksanakan agar kondisi keuangan di satu negara itu bisa berjalan dengan stabil. Nah, tentunya bank dalam melaksanakan ketentuan dan kegiatannya tidak bisa hanya berjalan sendiri menggunakan aturan bank tersebut, tetapi harus ada lembaga yang memang membantu untuk membuat aturan-aturan agar bank dan lembaga keuangan lainnya yang bergerak di bidang pemberian fasilitas layanan keuangan kepada masyarakat, baik itu penyimpanan atau kredit atau mungkin bahkan asuransi, itu harus ada yang mengatur. Nah, yang memberi dan mengatur itu adalah dan bahkan untuk memeriksa apabila kondisi bank dan lembaga keuangan itu baik-baik saja atau tidak itu adalah OJK. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian di sisi lain ada satu lembaga, yaitu adalah lembaga penjamin simpanan yang memang berfungsi atau bertugas untuk menjamin bahwa simpanan masyarakat atau mungkin tabungan masyarakat yang ditaruh atau diletakkan di bank itu aman dan mendapat jaminan apabila terjadi sesuatu terhadap bank tersebut. Nah, makanya daripada itu kita akan bahas lebih detail lagi tentang dua lembaga tersebut, yaitu adalah lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita bahas yang namanya adalah eh, lembaga penjamin simpanan. Oke, kita perlu ketahui bahwa lembaga penjamin simpanan itu berdiri berdasarkan kondisi yang ada di negara kita sebelumnya, yaitu adalah kondisi tentang krisis moneter. Apabila teman-teman ketahui atau mungkin teman-teman ada yang belum ketahui, ada yang belum tahu gitu ya, di tahun 1998 itu kita mengalami satu krisis di mana krisis itu membuat beberapa bank itu likuiditasnya tidak baik-baik saja. Dan ada 16 bank. Dan ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat itu turun terhadap bank. Nah, kenapa turunnya? Karena pengolahan keuangan yang dilakukan oleh bank yang notabene bank itu memiliki kekuatan dan mungkin juga kualitas yang memang seharusnya baik dalam mengelola keuangan, tetapi yang terjadi malah hancur atau mungkin likuiditasnya rusak. Nah, karena likuiditasnya tadi rusak, makanya banyak dan yang terjadi adalah di 16 bank ini nasabahnya mengalami kerugian. Bagaimana mengalami kerugiannya? Ya, keuangannya yang ada dan diletakkan di 16 bank ini tidak bisa kembali, bahkan apa namanya? Ya, tidak bisa kembali dan mungkin mengganggu perekonomian nasabahnya. Nah, apabila mengganggu perekonomian nasabahnya, nah itu juga pasti mengganggu perekonomian satu negara karena notabene nasabah tersebut berada di satu negara yang memang satu negara itu perekonomiannya bagus apabila memang perputaran keuangannya dan tentunya manajemennya adalah bagus. Nah, simpelnya adalah seperti itu. Makanya berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan keputusan di mana
nomor 26 tahun 98 tentang jaminan, di mana jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Atas apa? Atas tabungan yang memang ada dan dimiliki oleh nasabahnya. Baik, tidak cuma tabungan ya, asuransi, bahkan deposito, atau mungkin sertifikat deposito dan lain sebagainya itu harus ada jaminannya. Nah, tentunya nanti akan kita bahas juga lebih detail bagaimana aturannya dan lain sebagainya. Di sini kita perlu pelajari dahulu bahwa LPS itu ternyata terbentuknya ada sejarahnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya juga keputusan Presiden nomor 93 tahun 98 itu tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Dan ini likuiditas waktu moneter ini terjadi tidak hanya di bank saja, dalam artian tidak hanya di bank umum saja, tetapi juga terjadi di bank perkreditan rakyat. Nah, ini juga sangat kacau untuk kesehatan bank tersebut karena kondisi moneter ini, kemudian bank ini memberikan kredit kepada masyarakat gitu ya, kredit kepada masyarakat, kemudian masyarakat tidak mampu untuk melakukan pelunasan. Yang terjadi adalah kacau di bank ini karena tidak mendapatkan operasional yang bagus. Nah, ini sangat tidak baik bagi bank juga. Ya, notabene walaupun bisa dikatakan tidak sepenuhnya kesalahan dari bank tersebut, tetapi krisis ini tidak bisa kita hindari. Kenapa kok kita tidak bisa hindari? Karena kondisi satu negara, khususnya di negara kita di Indonesia, memang masih dipengaruhi oleh negara yang lainnya. Makanya bisa jadi apabila di negara lain gitu ya, di negara lain terjadi krisis, maka bisa jadi krisis ini juga mempengaruhi di negara kita. Pasti ada dampaknya sampai sekarang. Sebetulnya selain tahun 98 juga ada, tahun 2008 juga ada satu kondisi yang memang mempengaruhi perekonomian kita. Nanti kita bahas satu-satu apabila kita memungkinkan untuk membahasnya. Tetapi di sini teman-teman nanti bisa mencari tahu apa sih, kisah apa sih, kondisi apa sih di tahun 98, kemudian juga 2008, apa sih perbedaannya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu mungkin dengan sendirinya. Apabila ada kesempatan nanti akan kita bahas di topik ini atau mungkin di topik-topik berikutnya. Oke, nah kemudian pembentukan untuk lembaga penjaminan berdasarkan Kepres 269 masih terlalu luas. Nah, berdasarkan nomor 26 ini masih terlalu luas bagi lembaga yang fokusnya memang untuk penjaminan simpanan masyarakat. Makanya daripada itu, berdasarkan undang-undang ini, nanti tentang perbankan ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan yang sebagai pelaksana penjaminan dana untuk masyarakat. Nah, akhirnya berdasarkan dua kondisi itu pada tanggal 22 September 2004 Presiden mengesahkan Undang-Undang 24 tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi tahun 2004 ini akhirnya barulah resmi gitu ya. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah ya, penyimpanan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi memelihara stabilitas sistem perbankan di mana apabila bank itu memberikan layanan kepada masyarakat, nah bank ini juga perlu untuk dijaga karena bank ini juga melakukan satu kegiatan yang notabene secara berdampak besar itu adalah stabilitas keuangan untuk masyarakat. Nah, bank ini juga perlu dikontrol juga, perlu dibantu juga. Ya, yang membantu ini adalah LPS. Tentunya semua aturan ini diatur oleh OJK. Nah, simpelnya adalah seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi satu persatu. Oke, nah akhirnya undang-undang undang-undang yang ini mulai berlaku di September tahun 2025 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Nah, apabila kita lihat di struktur organisasinya,
yang ada di LPS berdasarkan data yang saya ambil dari lps.go.id tentang struktur organisasinya adalah seperti ini. Saya jujur tidak memahami betul masing-masing poinnya, tapi nanti apabila ada kesempatan nanti akan kita bahas lebih detail tentang fungsi-fungsi dan wewenang kegiatannya yang dilakukan dalam struktur organisasi yang ada di LPS. Oke, nah kita pahami lebih dalam lagi bahwa fungsi LPS itu adalah yang tadi itu adalah menjamin simpanan nasabah. Oke, kemudian juga selain itu juga melakukan atau turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, adapun beberapa tugas lembaga penjamin simpanan yang tentunya juga merumuskan dan menetapkan kebijakan ya. Menetapkan kebijakan. Jadi selain merumuskan juga menetapkan kebijakan dalam hal apa? Pelaksanaan penjaminan simpanan. Apa sih maksudnya penjaminan simpanan itu? Jadi seperti ini teman-teman. Satu bank itu diwajibkan untuk melakukan penjaminan simpanan, di mana penjaminan simpanan ini diletakkan di mana? Di LPS atau lembaga penjaminan simpanan. Artinya apa? Dengan adanya penjaminan simpanan ini, bank apabila terjadi sesuatu terhadap bank, maka LPS ini bisa melakukan atau mengeluarkan dana tersebut untuk membantu bank yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau saya boleh mengilustrasikan seperti halnya LPS ini adalah BPJS ya. BPJS ya, tapi berbeda ya, tapi sistemnya seperti kayak BPJS, membantu kondisi di mana apabila bank membutuhkan bantuan atau sedang mengalami krisis, maka yang membantu ini adalah LPS ini. Tentunya untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut, bank harus melakukan penjaminan simpanan. Berapa nilainya? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide berikutnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Ya, selain merumuskan, menetapkan juga melaksanakan. Jadi aturannya seperti apa dirumuskan, kemudian apabila sudah dirumuskan ditetapkan, dan kemudian apabila sudah ditetapkan, hasil penetapan ini harus dilaksanakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, ini biasanya dilakukan LPS dengan bekerjasama dengan lembaga yang lainnya, baik itu dengan bank itu sendiri ataupun dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kemudian LPS juga harus merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian gagal bank yang memang tidak berdampak sistemik. Jadi bagaimana LPS ini harus membantu bank ini. Nah, di mana ini diatur, harus dirumuskan, ditetapkan, dan harus dilaksanakan. Nah, terdapat dua kondisi bank ini saat rusak atau sakit gitu ya. Di mana bank ini memang rusaknya atau sakitnya adalah tidak berdampak sistemik atau juga bank yang berdampak sistemik. Yang tidak berdampak sistemik dan yang berdampak sistemik. Simpelnya adalah kalau saya contohkan gini, bank yang tidak berdampak sistemik apabila bank ini mengalami liquid atau mengalami apa namanya ya, ketidakbaik likuiditas yang tidak baik gitu ya, maka ini bank ini akan dibantu oleh LPS. Nah, saat akan dibantu sama LPS, LPS pasti harus mempertimbangkan di mana pertimbangan tersebut berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, ditetapkan, dan harusnya dilaksanakan berdasarkan kebijakan ini. Nah, berdasarkan kebijakan ini, LPS melihat apakah ini berdampak sistemik atau tidak. Apa yang dimaksud berdampak sistemik atau tidak? Nah, contohnya seperti ini. Kalau apabila saya contohkan, saya contohkan
dan mungkin ini referensi juga belum tentu benar. Karena gini, saya contohkan, apabila banknya di sini adalah Bank BCA, kita ketahui bersama, sepaham saya BCA ini adalah bank yang memang mungkin sistemik ya. Karena kita lihat bersama dari hal yang paling simpel saja, kita sebagai nasabah yang kecil, bukan orang-orang nasabah yang gede dan yang kaya gitu ya. Kita bisa menikmati layanan BCA ini sangat mudah sekali ya, baik itu dari sisi aplikasi di handphone atau mungkin dari sisi ATM juga kita mudah mencarinya. Bahkan di supermarket modern kita bisa mencarinya. Nah, yang berdampak sistemik yang saya maksud yang disampaikan di sini itu adalah apabila terjadi sesuatu terhadap bank BCA. Nah, dengan layanan yang memang mayoritas digunakan oleh banyak masyarakat, kemudian layanan ini tiba-tiba dihapus, tentu berdampak besar bagi masyarakat. Karena kenapa? Karena pengguna layanannya ini sangat banyak, kemudian layanan yang diberikan atau fasilitas yang diberikan ada di mana-mana, dan ini pasti mendapatkan kepercayaan yang tinggi sekali, dan tentunya tabungannya juga banyak. Nah, tabungan ini pasti ada di bank tersebut. Nah, apabila tabungan ini tidak baik-baik saja, nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, apabila ini tidak baik-baik saja untuk tabungan ini, maka yang terjadi pasti berdampak sistemik. Kondisi perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Agar kondisi itu tidak terjadi, maka dengan kebijakan yang ada yang sudah ditetapkan ini tadi, LPS harus mempertimbangkan menyelamatkan bank ini gitu ya, menyelamatkan bank tersebut atau bahkan membiarkannya hancur. Jadi menyelamatkan atau mungkin bahkan membiarkannya hancur. Lah, sesuai pertimbangannya juga. Pertimbangan apa? Pertimbangannya ini berdampak sistemik atau tidak ya. Apabila memang berdampak sistemik, ya mau tidak mau pasti semua pertimbangan adalah menyelamatkan bank tersebut. Apabila tidak berdampak sistemik, ya bisa jadi dibuang. Dalam artian di sini dibuang itu bisa jadi tidak diselamatkan sama LPS, mending sudahlah biarkan mau dibeli sama pihak ketiga atau bagaimana, ini dibiarkan sama LPS. Tentunya tetap memberikan jaminan yang telah diberikan atau distorkan sesuai preminya gitu ya. Nah, kira-kira itu yang harus dilakukan atau tugas dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak berdampak sistemik ataupun juga berdampak sistemik. Nah, berikutnya selain tugas juga memiliki wewenang. Nah, wewenangnya adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan. Nah, kalau tadi saya merumpamakan itu adalah BPJS, ya kita bayar iuran BPJS ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi LPS ini bukan BPJS ya, perumpamaan sistemnya saja. Nah, kalau di sistemnya di dalam LPS yang berhubungan dengan penjaminan dengan bank-bank disebut dengan premi penjaminan. Kemudian berikutnya adalah wewenangnya menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Jadi waktu pertama kali bank itu berdiri dan beroperasional, ini harus ada beberapa nilai atau uang yang memang harus disetorkan di LPS. Mungkin lebih detailnya nanti akan kita bahas di lain tempat aja ya. Tapi pada dasarnya adalah ini harus dilakukan ya, menetapkan dan memungut kontribusi saat pertama kali bank itu mulai beroperasional lah, gampangnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Ini karena memang banyak menyimpan dana-dana dari bank, dan tentunya LPS berkewajiban untuk mengelola dan menjaga dana penjaminan simpanan tersebut.
Kemudian yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, kemudian juga berhak mendapatkan laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank. Nah, itu apa saja yang sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Itu harus LPS juga harus tahu. Karena dari sini atau mungkin di slide sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa kesehatan bank itu dilihat dari by risiko ya. Nah, jadi berdasarkan risikonya. Nah, sebelum itu terjadi harus sudah bisa dianalisis terlebih dahulu agar apa? Agar bisa direncanakan bagaimana pembenahannya, bagaimana penyesuaiannya. Nah, agar tidak kondisi tersebut terjadi pada banknya, agar tidak terjadi kerusakan atau mungkin sesuatu terhadap bank tersebut. Makanya harapannya dengan by risiko itu adalah diketahui terlebih dahulu, kemudian bisa diantisipasi dan diselesaikan agar jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, wewenang LPS juga menetapkan syarat, tata cara, ketentuan pembayaran klaim. Apabila ada bank yang memang mengklaim untuk dana LPS, maka harus mengikuti syarat, tata cara, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPS. Tuh. Kemudian menugaskan atau juga menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS, di mana tentunya dengan banyaknya bank dan lembaga keuangan yang ada saat ini hampir mungkin 500-an ya, kalau tidak salah bank saja itu sekitar, kalau tidak salah 100 berapa ya, 120 30 ya kalau tidak salah untuk saat ini. Untuk yang beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah ya belasan ya, 118 atau berapa itu. Nah, kalau sekarang mungkin ya semakin bertambah ya, atau mungkin semakin berturun ya, mohon maaf mungkin kalau saya kurang informasi, kurang update informasi. Nah, dengan banyaknya bank tersebut, tentunya LPS butuh bantuan lembaga lain yang memang atau mungkin sebuah instansi legal untuk bisa melaksanakan tugas yang dimana tugas tersebut adalah membantu LPS dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian melakukan penyuluhan. Nah, bank ini juga perlu diberi penyuluhan ya kepada bank tentang penjaminan simpanan. Dan apabila terjadi sesuatu terhadap bank, maka LPS juga berhak memberikan sanksi administratif. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kira-kira yang tugas, fungsi, wewenang dari LPS. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, sebetulnya kita bisa bahas LPS ini lebih banyak lagi ya, dan kita pasti kurang. Waktu kita pasti kurang apabila kita harus membahas penuh tentang LPS. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jadikan referensi sebagai poin yang akan kita bahas kali ini. Karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering mungkin ya, sering ditanyakan kepada LPS atau mungkin didiskusikan terhadap atas kegiatan dari LPS itu sendiri. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dijamin sama LPS? Yang dijamin sama LPS itu adalah simpanan nasabah, ya. Mau bentuknya itu tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dijamin sama LPS, gitu ya. Oke, ini yang pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa yang dijaminkan kan gitu. Kalau seumpama terjadi sesuatu ya kita tentunya tidak berharap terjadi sesuatu ya. Maksudnya terjadi sesuatu yang buruk ya. Kita berharap ya baik-baik saja. Tetapi andaikan itu terjadi, berapa nilai simpanan yang dijamin? Maksudnya kita bisa dikembalikan berapa? Nah, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS itu adalah nilainya maksimal paling atau paling tingginya adalah 2 miliar per nasabah. Oke. Apabila, nah ini peraturan sejak 13 Oktober, apabila nasabahnya itu mempunyai beberapa rekening, maka ya semuanya, maka dihitung
dari seluruh rekening ini dijumlahkan. Apabila kurang dari 2 miliar ya diganti. Apabila lebih dari 2 miliar ya pasti mendapatkannya hanya cuma 2 miliar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya nilai simpanan itu tersebut dijamin meliputi pokok, bunga, dan untuk konvensional atau mungkin bagi hasil ya untuk yang memang bank syariah. Nah, itu yang disampaikan atas pertanyaan tersebut, yaitu adalah nilai simpanannya itu yang dijaminkan berapa. Dan bagaimana apabila itu bank konvensional? Kira-kira tetaplah berhubungan dengan pokok dan bunganya. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yang memang tidak kalah seru juga, yang ini pasti teman-teman juga pasti bertanya-tanya, bayarnya bagaimana? Nah, ini ada ketentuannya. Jadi LPS itu wajib menentukan simpanan nasabah yang layak dibayar. Jadi menentukan yang layak dibayar. Nah, setelah ditentukan yang layak dibayar, itu memiliki waktu hingga 90 hari kerja. Oke. Sejak izin usaha banknya dicabut. Nah, ini ekstrim ya, sejak izin usaha banknya dicabut, dalam artian berarti izin usaha bank tersebut sudah tidak bisa dijalankan dan mungkin bukan mungkin ya, pasti operasionalnya sudah berhenti bank tersebut. Nah, makanya sejak itu dengan data LPS yang memang sudah tahu yang layak dibayar siapa, itu harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari kerja. Nah, LPS juga mulai membayar simpanan LPS selambat-lambatnya 5 hari kerja hitungan sejak verifikasi dimulai. Dan kemudian apabila ada nasabah yang memang ingin mengajukan klaim, ini batasnya adalah 5 tahun. Dalam artian maksudnya apa? Maksimal 5 tahun. Atau mungkin kondisi sekarang tahun ini dengan kondisi bank yang apabila saya contohkan, di sini ada satu bank yang hancur, kemudian nasabahnya banyak sekali. Nah, ini mungkin dilakukan di tahun 2024 tidak cukup. Bisanya sampai tahun 2025 kita harus menghitung, memverifikasi, dan lain sebagainya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut. Makanya, nah ini batas waktunya adalah 5 tahun. Apabila nasabahnya tidak mau repot untuk antri ya, karakteristiknya seperti itu. Dan ya itulah aturan yang sudah dibuat sama LPS. Nah, sebetulnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, ada seperti kayak contoh perhitungannya bagaimana. Kemudian LPS itu menjamin simpanan untuk seluruh jenis bank kah gitu ya. Mungkin kalau kita mungkin ada yang punya bank yang banyak gitu ya, BCA ada, BNI ada, BRI ada, Mandiri ada. Apakah kita ditukar untuk semua bank tadi itu atau mungkin bagaimana? Kemudian ada juga pertanyaan simpanannya di zaman LP, apakah nasabah dibebani biaya? Jadi nasabahnya itu dibebani biaya atas LPS-nya. Nah, itu sebetulnya jawaban tersebut bisa dilihat di link yang saya lampirkan di situ, yang memang ada resmi dari website dari lps.go.id. Oke, nah ini yang pertanyaan terakhir juga ada ya, pertanyaan berapa premi yang harus dibayar oleh bank ke LPS. Ini kan hitung-hitungannya ada semua. Dan jadi teman-teman apabila ingin mempelajari lebih detail lagi tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, silakan bisa langsung menuju ke website resminya, yaitu adalah lps.go.id. Oke, itu ya mungkin yang bisa kita bahas untuk LPS. Lebih detailnya apabila ingin ada yang disampaikan, silakan sampaikan di komentar. Dan mungkin juga bisa dicek sendiri di website resminya adalah lps.go.id. Oke, itu ya. Sampai sini dulu ya untuk pembahasan tentang LPS. Nah, kita tadi awal membahas tentang dua loh ya, LPS dan OJK. Nah, berikutnya saya akan berpindah ke OJK. Nah, apa itu OJK? Tadi OJK itu adalah lembaga independen, ya. Sudah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas pemenang pengaturan. Oke, kita pahami bersama, bukan melaksanakan ya. Pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan atau di bidang jasa keuangan. Oke,
yaitu kegiatan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, jasa keuangan yang lainnya. Ini adalah harus diatur diawasi, diperiksa dan diselidiki oleh OJK aturannya. Bahkan yang terakhir itu adalah tentang penggunaan e-wallet. E-wallet itu bagaimana dan lain sebagainya. Pay letter itu bagaimana? Kita tahu bersama sekarang kan kredit semakin mudah ya. Kita ingat betul, mungkin ada teman-teman yang pernah melakukan kredit harus ada dan menggunakan jaminan. Sekarang tidak menggunakan jaminan ya. Jaminannya hanya KTP lah. Justru itu yang malah lebih gede dibandingkan sertifikat atau BPKB, teman-teman. Ya, kalau kita dulu harus menjaminkan satu barang, nah sekarang itu adalah jaminannya nama baik kita. Apabila nama baik kita hancur, ya pasti sudah jelas kedepannya juga hancur juga. Karena kita tidak mungkin dalam satu kondisi tidak membutuhkan layanan atau fasilitas keuangan, baik itu dari bank atau mungkin dari lembaga keuangan lainnya. Makanya daripada itu apabila kita sampai di blacklist, ya mau tidak mau kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di OJK itu semuanya akhirnya di tahun 2012 karena saking luasnya yang memang pengawasan industri keuangan yang non bank atau pasar modal itu secara resmi beralih ke Kementerian Keuangan atau Bapepam LK. Oke, lembaga keuangan pasar modal. Nah, juga 2013 sektor perbankan beralih ke OJK dan lembaga keuangan mikro di tahun 2017. Nah, di sini sedikit histori di mana perubahan pengawasan ya, perubahan kebijakan, di mana ada unsur lain lembaga keuangan yang lainnya yaitu adalah Bapepam dan kemudian di sisi lain adalah OJK. Oke, nah apa sih tujuannya OJK? Itu adalah tujuannya agar keseluruhan kegiatan yang tadi sudah disampaikan, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan tentunya juga stabil. Karena semua itu adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan tentunya selain melindungi kepentingan konsumen, tentunya stabilitas perekonomian juga pasti terbantu. Nah, itu tujuan dari OJK. Nah, kemudian fungsinya apa kemudian OJK? Nah, ini menyelenggarakan, fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Oke, keseluruhan loh ya, keseluruhan. Jadi harus terintegrasi, baik itu antar antar layanan, pinjaman menjadi pinjaman dengan kredit, kredit dengan deposito, deposito dengan leasing atau pemberian kredit berjangka itu harus terintegrasi. Makanya beberapa hal OJK melakukan atau mengeluarkan kebijakan dan salah satu contohnya adalah yang ini, slide ini adalah salah satu buku literasi yang dibuat untuk perguruan tinggi yang memang dikhususkan dalam hal mendalami tentang aturan-aturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kemudian tugasnya apa OJK? Ya jelas ya, tugasnya adalah mengatur ya, mengatur dan mengawasi, ya, mengatur dan mengawasi apa kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, jasa keuangan di sektor pasar modal, kemudian jasa keuangan di sekitar sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, melihat dari tugas-tugas yang ada di sini, nah akhirnya OJK banyak memiliki kewenangan. Ya, apabila kita bisa lihat wewenangnya, ini kita bisa cek di linknya. Nah, di sini saya lampirkan linknya. Nah, mungkin sekilas di sini saya coba buka bacakan ya. Jadi ada beberapa wewenang ya. Wewenang yaitu adalah tugas khusus untuk pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan. Mulai dari perizinan, kegiatan usaha bank
kegiatan usaha banknya, yaitu mulai dari penyediaan dana, produk hibridasi, aktivitas di bidang jasa, itu juga wewenang dari untuk mengatur hal tersebut itu adalah wewenang dari OJK. Kemudian juga melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank dari sisi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Itu harus dilihat, dikontrol semua oleh OJK. Kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, mulai dari manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengenal nasabah, anti pencucian uang, itu juga dilakukan oleh OJK. Kemudian itu yang terkait dengan pengawasan ya, pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan. Untuk yang terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan yang memang bank dan non-bank, itu menetapkan peraturan keputusan OJK, pengawasan sektor jasa keuangan, dan lain sebagainya banyak. Gitu ya. Juga ada juga mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, penunjukan pengelola statuter gitu ya, penggunaan statuter dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Memberikan atau mencabut izin ya, izin orang perseorangan atau efektif penyataan yang memang izin usaha tersebut adalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang menjadi wewenang OJK. Nah, apabila kita lihat yang tadi itu kondisi di mana kita harus OJK itu harus menjaga satu kondisi apabila terjadi sesuatu terhadap hal-hal yang memang bisa berdampak sistemik, maka itu harus segera diatur, kemudian diperiksa, dan tentunya diambil kebijakan. Nah, makanya daripada itu, apapun itu, mau bank dan lembaga keuangan lainnya harus memiliki eh, laporan yang jelas dan tentunya by risk ya, sesuai risiko. Nah, pemeriksaan sesuai risiko, berbasis risiko, bukan sesuai risiko. Nah, dengan adanya laporan tersebut, harapannya itu dilaporkan ke OJK, dan dari OJK harapannya juga memberikan bantuan yang nantinya akan menjadi referensi recovery plan. Nah, ini yang harus dilakukan sama bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan tentunya banyak lagi yang bisa dilakukan dan dibahas tentang OJK. Nah, apabila teman-teman masih kurang lebih kurang lebih dalam lagi pembahasannya atau mungkin kurang detail, silakan disampaikan kira-kira apa yang kita perlu bahas untuk dua lembaga tersebut. Ini karena kalau mau membahas tentang dua lembaga tersebut saking kompleksnya ya mungkin bisa kita enggak cukup ya, cuman 3 SKS atau mungkin 2-3 jam pertemuan enggak cukup. Atau mungkin di perguruan tinggi lain yang memang fokus tentang hal ini lebih dalam membahasnya, bisa 1 semester membahasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini, sekedar mengenal tentang dua lembaga tersebut dari sisi fungsi, tujuan, tugas, wewenang, dan lain sebagainya. Nah, saya harap dari teman-teman apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin ingin lebih dalam memahami tentang dua lembaga tersebut bisa disampaikan via komentar gitu ya. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk topik materi untuk kali ini, yaitu adalah lembaga penjamin simpanan dan otoritas jasa keuangan. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap waras, dan timbalah ilmu dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Terima kasih.